sini saya sudah berada di tempat lokasi sampah di Padang Panjang, yaitu tepatnya di TPSA Sungai Andok. Dapat dilihat di sekitar saya ada tumpukan sampah plastik, botol kaca yang sudah berkarung-karung, dan dilihat di sisi lain ada juga sampah bekas atap rumah warga sekitar. TPSA yang berlokasi di Sungai Andok, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang ini dahulunya diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga tahun 2017 lalu. Lanjut ke sisi belakang, tempat pembuangan sampah, dapat kita lihat penampakan sampah dari belakang yang sudah menggunung. Ini disebabkan oleh tumpukan sampah yang sudah sangat banyak sekali. Dan ada beberapa warga sekitar menyebutkan dahulu sampah ini hampir sama tinggi dengan rumah yang saya tunjuk. Dan dapat dilihat juga ini kondisi tanah di tempat sampah tersebut. Dilihat dari keadaan sampah saat ini sangatlah mengkhawatirkan karena dalam jarak kurang lebih 1 kilometer saja bau sampah sudah sangat menyengat. Di luar kawasan tumpukan sampah tadi, masih ada lagi tumpukan sampah plastik yang lain. Berpenduduk kurang lebih 50.000 jiwa, Kota Padang Panjang setiap harinya menghasilkan sampah rata-rata sebanyak 40 ton yang berasal dari sampah rumah tangga dan sampah pasar di Kota Padang Panjang. Hal ini berdasarkan data sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah akhir. Tetapi sayangnya, masyarakat di sini tidak rajin dalam mengolah sampah tersebut, sehingga volume sampah tidak berkurang. Untuk mengatasi penumpukan sampah di TPSA Sungai Andok, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup melakukan pemilahan sampah organik yang dapat dijadikan sebagai pupuk kompos. Di samping itu, pihak kota menghimbau masyarakat dapat minimalisir penggunaan kantong plastik. Kesadaran masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik merupakan bentuk partisipasi menjaga lingkungannya. Sampah adalah masalah besar, menjadi masalah yang nasional bahkan masalah universal. Sampah adalah material yang dibuang sebagai sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga. Sisa material tersebut dapat berupa zat cair, padat, maupun gas yang nantinya akan dibuang ke alam. Tidak sedikit sisa material tersebut membuat terjadinya pencemaran lingkungan. Menurut WHO, World Health Organization, sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun yang dibuang. Sampah dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan bahan buangan yang berasal dari hasil produk berbahan dasar hayati yang dengan mudah akan terdegradasi oleh mikroorganisme atau mikroba. Proses degradasi oleh mikroorganisme berlangsung secara alami. Contoh, sampah jenis ini adalah bahan buangan yang berasal dari dapur, sisa-sisa makanan, tepung, sayuran, dan lain-lain. Sampah anorganik merupakan bahan buangan yang berasal dari hasil produk berbahan dasar non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil pengolahan bahan tambang. Sebagian besar bahan buangan jenis ini tidak dapat dengan mudah terdegradasi oleh mikroorganisme di alam dan membutuhkan waktu lama untuk dapat terurai sepenuhnya. Beberapa sampah anorganik dapat berupa produk yang sudah tidak terpakai, yang berbahan dari plastik, kertas, kaca, keramik, dan lainnya.
Contoh bahan buangan ini adalah botol plastik, kaleng, karton, dan lain-lain. Pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintahan dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini berdasarkan azas tanggung jawab, asas berkelanjutan, azas manfaat, azas keadilan, azas kesadaran, azas kebersamaan, azas keselamatan, azas keamanan, dan azas nilai ekonomi. Dapat dilihat dari video, sampah pada TPSA ini merupakan sampah yang berasal dari penjuru Padang Panjang. Di tempat ini terdiri dari sampah organik dan anorganik. Di tempat ini, para pekerja melakukan pengelolaan sampah untuk minimalisir penumpukan dan melakukan pemisahan untuk bisa dijual kembali. Di sekitar TPSA ini terdapat tanaman-tanaman dapat minimalisir bau akibat penumpukan sampah. Baiklah, bisa saudara lihat bahwa di sekitar sini sampah sudah sangat menumpuk. Bisa dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, volume sampah sangatlah meningkat dan tidak terbendung lagi di daerah sekitar sini. Pada waktu 10 tahun terakhir, sampah di sini sangatlah sedikit dan terlihat seperti jurang yang dalam. Kira-kira jika kita berdiri di tepian, maka jika kita melihat ke bawah, jauh sampah di bawah itu kira-kira kurang lebih 2 meter sampai 3 meter. Tapi sekarang lihatlah sampah sudah sangat tinggi, bahkan hampir tinggi dengan tepian yang biasanya. Dan juga sampah-sampah di tempat pembuangan sampah Padang Panjang ini tidak hanya berasal dari kota Padang Panjang, tapi juga berasal dari daerah-daerah sekitar. Ada beberapa daerah yang juga membuang sampah ke tempat pembuangan sampah Padang Panjang ini, yaitu salah satunya Batipuah dan juga Tanah Datar. Terutama seperti pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah juga membuang sampah ke daerah sekitar sini. Bisa teman-teman lihat bahwa keadaan sampah yang ada di sini semua bercampur aduk antara sampah organik dan sampah anorganik. Pengelolaan sampah di sekitar sini termasuk ke dalam keadaan kurang baik karena sampah-sampah di sini sudah menumpuk seperti gunungan dan baunya pun menyengat, dan seperti yang dibilang di awal video tadi bahwa dalam radius 1 km bau sampah sudah sangat menyengat. Pemerintah Kota Padang Panjang sudah sangat berusaha dalam pengelolaan sampah di sekitar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mutia Oktaviani dengan NIM 1903449. Melihat fenomena sebelumnya terkait penumpukan sampah plastik di Padang Panjang sungguh sangat memprihatinkan. Tapi, perlu kalian ketahui, alih-alih Padang Panjang mengalami penumpukan sampah plastik, hal yang kontradiksi terjadi di suatu daerah, yaitu di Bogor, di mana Bogor mengalami fenomena pengurangan sampah plastik. Padahal, seperti yang kita ketahui, Bogor merupakan salah satu kota besar di Jawa Barat yang padat penduduk, sehingga produksi sampah plastik di kota Bogor sangat memungkinkan untuk terus mengalami peningkatan. Nyatanya yang terjadi adalah sebaliknya. Mengapa bisa demikian? Untuk mengetahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi, mari kita simak tayangan berikut ini. Jadi, Bogor tanpa kantong plastik belakangan lalu pernah menjadi tren. Sejak diberlakukannya kebijakan larangan penggunaan kantong plastik di retail modern dan pusat perbelanjaan. Hal itu diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Lalu disusul pada 17 Agustus 2019, Pemkab Bogor juga mulai ikut memberlakukan aturan tersebut. Penerapan tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam. Berarti hal itu sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun, dan dengan kekonsistenan masyarakat Bogor dalam menaati aturan tersebut, alhamdulillah membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Sekiranya Bogor sudah berhasil mengurangi produksi sampah plastik sebanyak 16% per harinya, dan di Kabupaten Bogor sebanyak 20%. Untuk membuktikan hal tersebut, saya akan mengunjungi beberapa retail modern yang ada di Kabupaten Bogor, tepatnya di Bojonggede.
berkunjung ke outlet tersebut, kasir pasti menanyakan, apakah saya membawa kantung belanjaan saya atau tidak. Apabila saya tidak membawanya, maka saya akan disuruh untuk membeli kantung belanjaan yang disediakan di outlet tersebut. Biasanya harganya sekitar Rp5.000. Tas belanjaan tersebut biasanya berbahan spundon atau kain furing yang dikenal lebih tahan lama dibandingkan bahan plastik ataupun kertas. Bahan tas tersebut tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya, sehingga cenderung aman dipakai dan ramah lingkungan. Melihat fenomena yang terjadi sebelumnya, mungkin hal ini bisa dijadikan opsi bagi pemerintah Padang Panjang untuk juga memberlakukan aturan tersebut, agar nantinya permasalahan penumpukan sampah plastik di Padang Panjang dapat teratasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.